Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat pertama, lalu jemaat menjawab 2. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kitab Mazmur seringkali disebut juga kitab Tehillim, kitab puji-pujian. Karena di sana terkumpul puji-pujian jemaat pada waktu itu. Dan kitab Mazmur disebut juga kitab Tefilah, kumpulan kitab doa. Doa-doa yang dinaikkan pada umat zaman itu. Kitab Mazmur disebut juga Mizmor, sebuah gendang atau sebuah senandung yang mengandung rintihan, keluhan, permohonan kepada Tuhan. Tapi kitab Mazmur juga kesimpulannya disebut Zemuroh. Zemuroh dalam bahasa Ibrani artinya menjadi sebuah pengajaran. Karena baik doa, baik pujian menjadi sebuah bukti bahwa itu sudah dikabulkan oleh Tuhan, sehingga menjadi sebuah pengajaran. Hari ini saya mengajak kita melihat pada Mazmur yang pertama, yaitu berbahagialah orang. Ada kata yang begitu kita impikan, yaitu kata bahagia. Kata bahagia dalam bahasa Ibrani mengambil kata asre. Asre haish, yaitu berbahagialah haish orang itu. Sehingga menjadi sebuah pengajaran bagaimana yang disebut di dalam kitab Mazmur, yaitu bahagia. Kata asre itu berakar dari kata asar. Asar itu berarti berkati, yaitu diberkati. Jadi bahagia itu sangat erat hubungannya dengan berkat. Dan berkat itu datang dari Tuhan. Kata berkat yang datang dari Tuhan memakai kata Ibrani barak atau barakah. Barakah itu adalah berkat yang datang dari Tuhan kepada manusia. Kata asar adalah berkat kehidupan dari manusia kepada manusia. Maksudnya, kalau kita bahagia, bukan hanya Tuhan memberkati kita, sehingga kita menjadikan orang bahagia, tetapi kebahagiaan kita bisa dilihat, bisa dirasakan oleh sesama manusia. Baik di hadapan Tuhan, harus baik juga di hadapan sesama manusia.
Karena itu tidak bisa kita berkata, aku yang terpenting baik di hadapan Tuhan. Tidak. Dua-duanya penting. Di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bahagia? Ayat 1 mengajarkan. Karena itu mari kita lihat. Dikatakan di situ, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak berjalan, ada kata berjalan. Berjalan menggambarkan dalam bahasa Ibrani halak. Halak itu untuk menunjukkan perilaku, sikap hidup kita. Itu gambaran dari halak. Jadi yang menentukan kita berbahagia, kita harus memperhatikan perilaku kita, hidup kita, tindak tanduk kita. Yang kedua dikatakan di situ yang tidak berdiri. Kata berdiri memakai kata amat. Amat itu lebih menggambarkan cara kita mengambil keputusan. Ketika kita mengambil tempat, mengambil keputusan, di situ menentukan hidup kita berbahagia atau tidak. Yang ketiga dikatakan yang tidak duduk. Duduk itu memakai kata yasab. Yasab itu menggambarkan berpikir. Pola berpikir kita. Jadi perilaku kita, keputusan kita, dan berpikir kita. Cara berpikir ini penting. Cara berpikir ditentukan dari dasarnya logika orang itu. Karena ketiga hal ini sangat penting dalam hidup kita. Hidup kita tidak luput dari tindak tanduk kita, perilaku kita. Itu menentukan kita dihargai orang atau tidak. Yang kedua, keputusan-keputusan yang kita ambil adalah sangat menentukan masa depan kita dan kehidupan kita. Dan yang ketiga, cara berpikir kita. Ini penting sekali. Acap kali kita salah berpikir. Contohnya begini. Ketika orang dua berdiskusi, ketika selesai berdiskusi, dia bukan menanggapi pendapatnya, tapi dia menyerang pribadinya. Orang yang seperti ini logikanya sesat. Artinya salah untuk diterapkan berpikir. Jadi kita dikatakan di situ ada tiga hal. Lalu ketiga hal itu berkaitan dikatakan. Mari kita lihat. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebetulnya tingkatannya, yang pertama itu pencemooh. Yang kedua itu berdosa. Yang ketiga itu fasik. Itu tingkat paling tinggi. Seandainya di sini hadir gubernur, bupati, dan lurah, mana dulu yang harus disebut? Tentu gubernur, bukan lurah. Sama tataan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Pencemooh itu kita bahas dulu. Ini menentukan. Pencemooh itu orang yang menganggap remeh perintah Tuhan, firman Tuhan. Letship. Letship di situ bisa diterjemahkan juga orang yang suka memfitnah orang. Orang yang suka membicarakan keburukan orang. Orang yang suka lebih modern lagi, gossiper. Orang yang suka gosip. Itu letship. Kita pikir gosip itu perkara kecil. Tidak. Itu mengganggu kebahagiaan hidup. Alkitab mengajarkan. Gosip itu tidak boleh. Dikatakan situ masih di sana, duduk dalam kumpulan pencemooh, orang gosip. Kenapa ada kata kumpulan? Karena orang gosip tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada orang dua. Satu sumber, satu pendengar. Apalagi ada pihak ketiga, tambah seru. Itu gosip, saudara.
Itu letsim pencemooh. Jadi, kalau seorang sumber berkata, saya lihat ibu itu tidak pernah keramas. Karena rambutnya bau. Mendengar, oh ya, seperti itu. Lalu pihak yang ketiga berkata, oh pantas, saya lihat kutu-kutunya keluar. Dan yang keempat menyambut lagi, oh sebesar kecoa. Itu gosip. Nah saudara, ya ini penting. Tinggalkan kumpulan seperti itu. Sebab jika engkau tidak hadir, engkau yang jadi objek gosipnya. Itu bahayanya. Karenanya kita sebagai orang yang ingin meningkatkan kerohanian kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang peningkatan kualitas kerohanian kita. Dengan meningkatkan kualitas kerohanian kita, akan meningkat kehidupan kita. Salah satu yang paling ringan adalah letsim. Karena itu harus tidak boleh. Kalau saudara membicarakan orang, rohanimu menjadi kering. Tidak ada semangat lagi dalam hidupmu. Yang ada kekeringan. Karena itu harus tinggalkan. Jangan duduk bersama orang seperti itu. Yang kedua baru meningkat. Dari menganggap ringan, dari mulai seperti itu, baru yang kedua berdosa. Berdosa adalah kata hataim. Hataim, orang yang melakukan. Kita tidak boleh seiring sejalan menyetujui orang hidup di dalam dosa. Yang ketiga adalah dikatakan resaim, fasik. Fasik itu orang yang sungguh-sungguh menentang Tuhan. Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ingin kita ini bukan dimotivasi oleh manusia, bukan oleh kecakapan perkataan manusia, tetapi firman Tuhan itu yang kita dengar dan bertumbuh dalam diri kita. Kalau firman Tuhan itu menguatkan diri kita, maka kekuatan itu kekal adanya. Amin. Lanjutkan ayat 2. Tetapi bahasa Ibrani bagus sekali. Tetapi artinya berlawanan dengan yang dikatakan ayat yang kedua, ayat yang pertama. Tetapi kiim yang kesukaannya. Kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Sebetulnya ada kata dikatakan situ upe torato Adonai di dalam Taurat Tuhan. Bukan hanya suka mendengar firman Tuhan, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Itu penting sekali. Yang merenungkan, kata merenungkan memakai kata yege. Yege itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maksudnya begini. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, yaitu bermeditasi dengan firman Tuhan. Mendalami, menyelami. Yang kedua dikatakan setelah bermeditasi, dia mengatakan berkontemplasi dengan firman Tuhan. Setelah itu dia mendapat iluminasi dalam firman Tuhan. Sehingga dengan demikian itu yang dimaksudkan merenungkan firman Tuhan. Membentuk diri kita, menguasai kita. Saudara yang dikasih, saya kasih contoh begini. Saya bertobat bukan karena ada orang yang berbicara dengan saya atau berdiskusi dengan saya. Saya percaya Yesus tampak melalui itu. Tetapi karena membaca firman. Saya membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan bukan untuk beriman, tapi untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Itu tugas saya waktu dulu. Ketika saya mempelajarinya dan terus-menerus mencari kelemahan-kelemahan dari segala sisi bahasa, kalimat, atau apa saja, atau pesannya, sampailah saya pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ya, lembaga Alkitab menerjemahkan kata Allah. Tidak apa-apa, tapi saya tidak berani nyebut itu
karena takut ingat mantan yang lama. Jadi saya sebut saja yang netral, Tuhan. Jadi karena itulah yang membuka hati saya sehingga saya percaya. Dan percaya saya menghebohkan. Tahun 74 itu sangat menghebohkan. Lalu apa yang terjadi? Saya ditangkap oleh Kopkamtib, diperiksa di Laksusda, bukan oleh polisi. Karena ini dianggap kasus politik. Pasti ada orang yang membujuk orang ini menjadi Kristen. Sepanjang pemeriksaan, karena di zaman dulu Pempres 11 itu boleh ditahan lama-lama tanpa diadili. Jadi saya ditahan lama, dilihat sama sekali siapa yang membujuknya. Tidak ada. Saya bilang hanya baca firman. Lalu salah satu petugas, karena saya selalu diperiksa oleh TPRPU, tim pemeriksa pusat, dan TPRDA, tim pemeriksa daerah, ya, lalu periksa semua. Salah satu pemeriksa bertanya begini, ayat mana yang membuat engkau sampai percaya dan berubah imanmu? Saya bilang Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang boleh saya lihat. Saya buka Alkitab, saya tunjukkan. Dan dia baca. Setelah dia baca, selesai, dia tanya saya lagi. Saya sudah baca, tapi saya tidak menjadi Kristen. Kamu bilang karena baca ini menjadi Kristen, hatimu terbuka. Saya baca, ternyata saya tidak apa-apa. Kamu harus ngomong itu yang benar. Ngaku itu yang benar. Saya bilang itu benar. Lalu kenapa saya baca tidak? Dan saudara baca, saudara katakan, kamu menjadi percaya. Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Oh iya. Mengerti maksudnya? Tidak semua orang. Jadi kalau saudara bisa percaya, itu bukan kemauan kita. Bukan kepandaian kita. Bukan kehebatan kita, tapi karena karunia Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita menjadi orang percaya. Bersyukurlah. Kita tidak baik-baik amat, kita tidak bagus-bagus amat, ayo jujur, ya. Kita tidak terlalu rohani, apalagi sedikit saleh dan kudus. Kita tidak terlalu, tapi karena kasih Tuhan telah memilih kita, kita patut syukuri karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Itu YG, merenungkan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, membentuk diri kita. Ketika kita dibentuknya, maka kita lanjutkan sekarang ini. Kita lihat ayat yang ketiga, setelah merenungkan di situ, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ya. Dikatakan di situ ayat yang ketiga. Kita lihat bersama-sama. Setelah dilihat bersama-sama, ya. Ayat yang ketiga. Coba kita baca bersama. Ia apa? Saya ini sebentar lagi 79, jadi telinganya agak kurang dengar. Jadi kalau ngomong suara itu agak keras sedikit. Ya, saya dulu kalau dengan suami istri saya sangat mesra, yang oh iya. Tapi sekarang agak kurang mesra karena sama-sama kurang dengar. Kalau saya bilang yang, biasanya apa? Ya, nasi goreng, saya bilang gitu. Jadi kami agak keras-kerasan. Itu bukan karena kurang mesra, telinganya. Jadi coba lanjutkan, 1, 2, 3. Sampai di situ. Ia seperti pohon. Sebetulnya ada kalimat dalam bahasa Ibrani yang sangat penting. Wehaya es. Kata wehaya dan menjadi. Berarti ini proses. Kita tinggalkan seperti ayat 1. Kita melanjutkan seperti ayat 2. Ayat 3 menunjukkan sebuah hasil. Wehaya dan menjadi apa?
pohon. Saudara bisa lihat pohon? Oh iya, tinggi, kelihatan bagi orang lain. Itu pohon. Makanya toge itu bukan pohon. Saudara, pohon itu ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya. Ya, makanya toge itu bengkok. Karena suka turut campur urusan orang. Di tahu campur ada, di gado-gado ada, di soto ada semua saudara. Itu makanya dia bengkok saudara-saudara ya. Karena suka turut campur urusan orang. Jangan suka turut campur urusan orang. Kalau hari ini saudara turut campur, besok saudara kata, "Hei toge." Kita lanjutkan. Ia menjadi seperti pohon. Pohon dikatakan di sini, ya bagaimana dikatakan pohon? Yang ditanam satul al-maim di tepi aliran air. Ditanam satul. Coba ucapkan. Ditanam. Coba ucapkan. Ya. Makanya kalau bergereja juga tertanam. Jangan suka pindah-pindah. Itu namanya pot bunga. Tidak akan menjadi pohon. Tertanam, berakar, akarnya masuk ke dalam, kuat, kokoh, tumbuh ke atas, tertanam, satul, tertanam. Saya kasih contoh. Waktu saya pergi ke Israel lewat Mesir, ya, tahun 81, masih dilarang-larangnya. Beberapa kali saya pergi ke sana, saya ingin mengikuti perjalanan Musa. Tidak lewat mobil, tapi lewat padang gurun. Saya serba ingin tahu, ingin merasakan. Jadi disiapkanlah, ada rombongan yang mengantar itu jauh lebih banyak. Ada 7 onta, isi makanan, isi orang, petunjuk semuanya, dan saya. Berangkatlah kami. Keluar dari gurun Sinai, langsung masuk ke padang gurun. Malam hari, dinginnya luar biasa. Kami harus bermalam. Lalu sampailah kepada satu oasis. Di oasis itu selalu cirinya tumbuh pohon korma. Ada sumber air. Kormanya segar sekali. Lalu apa yang terjadi? Saya tanya dengan yang ngantar saya, siapa yang tanam pohon korma ini? Tidak ada yang tanam, dia bilang. Tapi para musafir seringkali jalan, selesai makan korma. Cara menanam pohon korma, bijinya ditindih batu besar. Biji itu akan berakar terus ke bawah, ya, 15 meter, 25 meter, sampai ketemu sumber air. Dia tidak akan berhenti berakar sebelum ketemu sumber air. Berakarlah sampai betul-betul kita sampai ketemu dengan air kehidupan itu. Siapa namanya? Siapa? Di Pakuan agak tertekan nyebut nama itu. Saudara, siapa namanya? Nah, itu baru bertobat, saudara. Tidak usah takut. Nama itu yang menyelamatkan kita segala-galanya. Amin. Tidak usah takut. Jadi dia berakar sampai ke air, sumber air ketemu, baru berbatang. Ketika dia batangnya tumbuh, batunya tumbang. Jadi jika ada masalah dalam hidupmu, jika ada persoalan dalam hidupmu, jangan minta Tuhan angkat beban. Tapi melekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, bersatu dengan Dia. Percayalah, kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga
kita punya kekuatan sanggup menumbangkan beban itu. Menghalau segala hambatan, halangan, rintangan, semua bisa tertolong. Katakan amin. Ya, karena itu yang penting itu kuat. Mendekat kepada Tuhan. Al-Mayyim, sumber air. Kita lanjutkan sekarang ini. Dikatakan di situ, ya, apa dikatakan ayat yang ketiga? Yang apa? Menghasilkan pirio, buahnya. Berbuah. Kekristenan itu mau tidak mau harus ada buahnya. Buahnya memang macam-macam, tidak soal. Karakter kita berbeda-beda. Cara buahnya, cara bentuknya berbeda, tidak soal. Yang penting berbuah. Saya orang Palembang. Kasar, kata orang lain. Bahasanya segalanya. Buah duren. Buah duren. Berduri. Tapi isinya enak, saudara-saudara. Itu. Ada juga buah yang lain. Orang Palembang kalau keinjek kakinya, dia langsung marah. Hei, siapa kau? Injek-injek kaki saya. Tapi kalau orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, kalau keinjek kakinya, dia sopan. Permisi, kaki bapak di atas, kaki saya di bawah. Itu saking sopannya. Nah, kita tidak bisa sama bentuk karakternya. Tetapi yang penting punya buah. Mungkin mulutnya terbuka sekali. Tapi buahnya ada. Hatinya baik. Buahnya. Dan yang ketiga dikatakan di sini, kita lanjutkan ayat yang ketiga deh. Dan yang tidak apa? Layu daunnya. Daunnya bersemarak. Semangat pelayanannya tinggi. Tidak pernah kendor, tidak pernah kering. Tidak pernah kuning. Hijau. Itu semangatnya. Dengan semangat seperti itu dikatakan di sini dengan jelas sekali, ya. Apa saja, perhatikan ayat yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yasliyah. Yasliyah. Coba ucapkan. Agak berdahak sedikit. Yasliyah. Ya, gaya India. Yasliyah. Ya. Kalau mau berlatih, makan pisang goreng panas. Yasliyah. Berhasil. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita menuruti firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Ya. Itu sumbernya. Kenapa tadi mendengarkan firman Tuhan itu begitu penting sekali? Ya. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan. Tadi pagi saya berkhotbah begini. Ketika Tuhan tanya Adam, dari mana engkau tahu dirimu telah telanjang? Siapa yang kasih tahu dirimu telah telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah itu? Tuhan nanya. Maksud Tuhan menanya kepada Adam, dari mana engkau tahu? Karena kau sudah mendengar kabar, sumber berita bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Jika engkau mendengar kabar segala sesuatu di luar Tuhan, yang ada telanjang, kehinaan, kerendahan, tidak ada harapan, mengecewakan, itu semua. Jangankan dulu, sekarang saja. Berita-berita dunia, apa menggembirakan kita? Tidak. Semua membuat khawatir. Dengan segala macam bencana, dengan segala sesuatu, sangat membuat khawatir. Tapi percayalah, firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Firman Tuhan yang kita harus dengar, amin.
Tuhan akan memelihara kita selama-lamanya. Amin. Kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan sanggup peliharakan kita. Apapun yang kita hadapi, katakan Tuhan memelihara kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Karena Tuhan yang peliharakan. Jadi kalau saudara dengar kabar, sepandai apapun manusia di dunia ini, beritanya, sepandai ilmu apapun, kabarnya selalu mengkhawatirkan. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, Tuhan memberkatimu. Apapun yang terjadi, Tuhan buat berhasil. Saudara, setelah bertahun-tahun, saya ditahan di penjara 6 tahun. 5 tahun lebih baru diadili. 5 tahun lebih. Ya, saya dipindah-pindahkan. Tempat di RTM Budi Utomo, masuk lagi ke Cipinang, pindahkan lagi ke RTM, ke Laksusda, ke Satgas, pindah-pindah terus. Bahkan saya pernah dipindahkan ke Surabaya, nggak ada kasusnya. Jadi saya pernah jadi penduduk Kalisosok 2 tahun 5 hari di Kalisosok. Setelah itu pindah lagi ke Jakarta. Kenapa dipindahin? Karena setiap tempat saya baptis orang, saya injili orang. Saya tidak lihat lagi kesusahan yang saya hadapi, tapi saya lihat kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga saya menginjili mereka. Dan enak sekali. Mumpung mereka merasakan dirinya menyesal dan berdosa. Itulah kesempatannya. Dan banyak yang dibantu. Meskipun waktu itu saya belum jadi pendeta. Penginjil pun belum. Tapi setelah saya menginjili mereka, mereka minta dibaptis. Saya baptis. Ya. Dan karena di penjara itu bak mandinya besar-besar. Jadi kami dekatin penjaganya sesama narapidana. Ya, kasihlah rokok begitu supaya diizinkan kami masuk duluan. Barulah saya baptis. Saya masih ingat di Surabaya ini baptis orang itu. Setelah dibaptis, saya lupa. Mestinya doa dulu baru dibaptis. Saya baptis dulu baru doa. Begitu dia keluar hampir mati saya. Mestinya kan doa dulu baru masukin. Ini enggak, saya masukin dulu baru doa. Keluar. Dia bilang hampir mati. Saya bilang betul. Hidupmu yang lama harus mati. Kau bangkit dalam hidup yang baru. Pindah-pindah. Pindah sana, pindah sana, pindah sana, pindah sana. Akhirnya, ya setiap pindah, saya buat pemikiran sendiri. Kalau saudara terpaku dengan kesusahanmu, ya, dengan apa yang kita hadapi, kita tidak punya harapan. Tapi kalau kita terpaku dengan janji Tuhan, yang Tuhan buka jalan. Pindah Cipinang, saya bilang Chicago. Pindah Kalisosok, California. Oh iya, nanti setelah bebas, Tuhan izinkan saya, semua apa yang saya ucapkan dalam penjara terjadi. Karena itu jangan fokus dengan kesusahan kita, penderitaan kita, kesulitan kita. Fokuslah dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita dibuat Tuhan apa? Berhasil. Saudara ingin berhasil? Amin. Katakan amin. Tuhan yang sanggup membuat kita berhasil. Ayat 4, 5, dan 6. Ini urusan orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Tidak usah dipelajari. Karena sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari, saudara. Karena itu yang penting kita mengikuti perintah ayat yang pertama. Jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan duduk. Ya, lo halak, lo amat, lo yashaf. Lo itu jangan. Jangan. Itu lo. Jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan.
Artinya jangan berperilaku, jangan ya ambil keputusan seperti orang berdosa. Dan jangan duduk, jangan berpikir seperti orang-orang fasik. Itu maksudnya. Karena dia mengandung kata-kata sastra Ibrani yang begitu mendalam. Sehingga mengajar kepada kita. Mudah sekali untuk menjadi orang yang berbahagia. Saudara ingin bahagia? Bahagia. Meskipun apapun keadaannya, Tuhan kasihkan kebahagiaan. Segala kesusahan, penderitaan, kalau kita tidak fokus terhadap itu, kita fokus dengan janji Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu menjadi dalam kehidupan kita. Mari katakan amin.